Penyusunan naskah dinas. Dalam implementasi penyusunan tata naskah dinas, sebagian telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, belum terdapat format baku untuk naskah dinas yang dikeluarkan oleh instansi SMA Negeri 1 Dempet, sehingga dari beberapa naskah dinas yang ada, terdapat perbedaan format dan tata letak. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya pembuatan format baku naskah dinas. Format ini dapat disusun bersama-sama oleh staf TU yang berkaitan dengan surat keluar, Pengelolaan kearsipan. Di SMA Negeri 1 Dempet, pengelolaan surat masuk adalah sebagai berikut. Pertama, surat yang masuk dicatat sesuai tanggal masuknya. Kemudian pemberian disposisi kepada kepala sekolah. Setelah disposisi diberikan, maka akan ada pencatatan hasil disposisi dari kepala sekolah. Sedangkan untuk surat keluar, setelah surat jadi dan disahkan oleh kepala sekolah, maka surat diberikan nomor surat, kemudian dilakukan pencatatan sesuai dengan nomor surat yang telah dituliskan. Secara umum, dokumen-dokumen arsip sudah terdokumentasi dan tersimpan dengan baik. Alur surat keluar dan surat masuk sudah jelas. Surat yang masuk dan keluar terdokumentasi dengan baik. Akan tetapi, pengarsipan tersebut masih dilakukan secara manual sehingga terjadi kesulitan ketika mencari data atau dokumen yang sudah cukup lama tersimpan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah yang pertama, melakukan pengelolaan arsip secara digital dengan memanfaatkan cloud storage seperti Google Drive atau sejenisnya. Yang kedua, melakukan pencatatan secara digital dengan memanfaatkan formulir online seperti Google Doc sehingga pencatatan surat masuk atau keluar dapat terekap secara otomatis. Pelayanan prima dan kearsipan. Sebagai sekolah menengah atas, SMA Negeri 1 Dempet bertanggung jawab menyediakan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Pelayanan ini dilakukan oleh guru melalui kegiatan pembelajaran di kelas atau kegiatan lain di luar sekolah, seperti kegiatan ekstra dan intra sekolah. Dalam pelaksanaan tugasnya, guru tidak hanya berkewajiban mengajar di kelas, tapi juga memperoleh tambahan tugas lain serta wajib melakukan pengembangan diri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di waktu yang sama dengan jam mengajar, sehingga mengakibatkan pelayanan kepada siswa tidak dapat berjalan dengan maksimal. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan tugas kepada siswa serta mempererat koordinasi antara guru mapel dengan guru piket. Tugas yang diberikan kepada siswa wajib dipantau oleh guru yang bersangkutan untuk memastikan siswa memperoleh pelayanan maksimal. Di SMA Negeri 1 Dempet, alur peminjaman buku di perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Siswa mencari buku yang ingin dipinjam. 2. Siswa mengisi informasi buku yang akan dipinjam pada buku catatan peminjaman. 3. Siswa diperkenankan membawa pulang buku selama 1 minggu. Masalah yang timbul dari alur pelayanan tersebut adalah 1. Siswa mengisi sendiri informasi buku yang akan dipinjam di perpustakaan, sehingga meningkatkan resiko kesalahan dalam penulisan informasi yang harus dituliskan. Kedua, perekapan masih menggunakan pencatatan manual sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses peminjaman buku lebih lama dibandingkan pencatatan otomatis menggunakan aplikasi peminjaman. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, sebaiknya proses penulisan peminjaman dilakukan oleh petugas. Kedua, aplikasi yang sudah tersedia sebaiknya dimaksimalkan agar mempercepat proses pelayanan peminjaman buku. Perencanaan pembangunan. Pembangunan suatu instansi membutuhkan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, SMA Negeri 1 Dempet telah menyusun perencanaan yang diintegrasikan dengan RKAS tahunan sesuai dengan anggaran dana BOS dan BOP yang diterima sekolah. Akan tetapi, untuk rencana jangka panjang seperti rencana pembangunan berkelanjutan masih perlu disusun dan direncanakan.
Hal ini disebabkan karena adanya kevakuman kepemimpinan di sekolah selama hampir 2 tahun, sehingga perencanaan jangka panjang belum dapat dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya diskusi yang melibatkan stakeholder sekolah untuk menentukan rencana jangka panjang dan pembangunan sekolah. Berdasarkan wawancara dengan tim pengelola keuangan sekolah, pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Dempet dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan BOS dan BOP. Pada akhir tahun anggaran, stakeholder pengguna anggaran melakukan koordinasi untuk menentukan rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi perubahan sehingga kegiatan yang dilaksanakan berbeda dengan kegiatan yang direncanakan. Hal ini mengakibatkan adanya kegiatan yang perlu dihapuskan atau dikurangi alokasi dananya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan koordinasi secara berkala antara pengguna anggaran dan tim pengelola keuangan sekolah agar anggaran yang tersedia mencukupi untuk seluruh kegiatan sekolah. Komunikasi efektif. Untuk mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang baik, harus terjadi komunikasi efektif antara guru dan siswa. Kendala yang terjadi dalam proses tersebut adalah pertama, informasi yang disampaikan guru kurang diminati siswa. Yang kedua, kondisi siswa ketika menerima pelajaran tidak optimal. Yang ketiga, kondisi kelas yang dipengaruhi oleh kondisi luar kelas. Solusi dari permasalahan tersebut adalah adanya evaluasi kinerja guru secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penampilan guru di kelas. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan seluruh elemen sekolah untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekolah. Pengadaan barang dan jasa. Secara garis besar, pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, sampai dengan proses pelaksanaan pengadaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan rekan yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa, permasalahan yang terjadi pada persiapan pengadaan tersebut antara lain: 1. Proses pencatatan barang yang digunakan masih menggunakan cara manual sehingga kurang terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, proses pencatatan barang keluar yang belum terdokumentasi dengan baik mengakibatkan proses pelaporan barang keluar membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan digitalisasi rekapitulasi penerimaan dan penggunaan barang dan jasa.